warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar buat teman-teman para calon pengantin? Mudah-mudahan sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya saya Ronald Harsha, Saya Cindy Claudia. bisa menemui teman-teman para calon pengantin melalui video yang satu ini. Sekarang kita berada di mana nih, Cindy? Sekarang kita berada di kampus Poltekkes Kemenkes Padang, Prodi D3 Kebidanan Bukit Tinggi. Dan Cindy ini nih teman-teman merupakan salah satu alumni dari kampus ini. Yeay! Nah, kenapa teman-teman para calon pengantin harus mengikuti dari awal sampai akhir video ini? Karena banyak sekali informasi yang akan kita berikan untuk para calon pengantin. Itu sangat berguna tentunya, Cindy ya. Nah, sedikit bocoran nih Cindy, mengenai apa saja nih informasi yang akan kita berikan untuk para calon pengantin? Nah, khususnya ini kita akan bahas tentang persiapan-persiapan pernikahan, kemudian informasi tentang kesehatan, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas di sini. Oke, nah ngomong-ngomong soal pernikahan, menurut Cindy sendiri pernikahan itu apa? Nah, pernikahan itu merupakan hal yang sakral yang Bang Ronald. Nah, pernikahan ini merupakan kesepakatan antara perempuan dan laki-laki untuk menjalin hubungan yang baik dan atas dasar cinta dan kasih, atau orang bilang sekarang pernikahan sakinah mawaddah warahmah. Benar sekali. Jadi negara juga melindungi warganya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Oke, nah bagaimana kelengkapan informasinya? Ikutin kita terus. Nah Cindy, kalau Ronald perhatikan, sekarang kita udah masuk nih dalam kampus Cindy. Ya. Dan ini ruang apa di sini? Kalau boleh diinformasikan. Nah, sekarang kita ini berada di antara ruang kelas, ruang belajar dengan ruang dosen. Oke, berarti dekat sekali antara ruang kelas sama ruang dosen. Karena itu bisa dipantau juga aktivitas-aktivitas mahasiswa yang ada di sini. Jadi ruangannya dekat ya, bersebelahan. Oke, nah buat teman-teman calon pengantin yang akan melanjutkan ke jenjang lebih serius yaitu pernikahan, itu kalau Ronald pikir ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam hal ini, terutama kesehatan reproduksi. Itu kenapa tuh sini? Nah, bagi para calon pengantin, ini kesehatan reproduksi ini harus diperhatikan sekali. Karena selain kesehatan fisik, mental, juga aspek reproduksinya juga harus diperhatikan, Bang Ronald. Kemudian para calon pengantin juga mempunyai hak-hak reproduksi itu pada saat merencanakan berapa jumlah anak, kemudian merencanakan di mana anak akan dilahirkan. Oh gitu, itu berarti hak produksi juga harus diperhatikan oleh para calon pengantin ya? Oke, berarti dalam kategori di sini antara calon pengantin memang harus ada semacam komunikasi yang baik dong ya? Kesepakatan sebelum melanjutkan jenjang pernikahan. Benar sekali. Baik, teman-teman calon pengantin, masih bersama Ronald Harsha dan juga Cindy Claudia. Oke, nah Cindy, Ronald penasaran nih, ini ruang apa nih yang dimiliki oleh salah satu kampus ini? Nah, ini merupakan salah satu fasilitas juga ya Bang Ronald. Jadi ini merupakan labor komunitas yang digunakan bagi mahasiswa untuk praktek asuhan kebidanan komunitas, yang mengacu juga pada misi dari kampus ini untuk memberikan asuhan kepada komunitas. Berarti ini salah satu ruang yang penting juga yang dimiliki oleh kampus sekali, ya? Luar biasa, keren sekali kampusnya. Nah, buat teman-teman para calon pengantin, masih seputar tentang kesehatan reproduksi yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, kalau Ronald pikir sih dia, kesehatan reproduksi itu sangat berhubungan dengan kondisi fisik dan mental dari calon pengantin yang berhubungan dengan alat reproduksi. Seperti kata Bang Ronald tadi, selain fisik dan mental juga aspek reproduksinya diperhatikan. Jadi setelah ini kita akan bahas tentang organ-organ reproduksi pria dan wanita. Nah, yang pertama kita bahas itu organ reproduksi wanita ya Bang Ronald. Yang pertama itu bagian luar, bagian mon pubis, yaitu bagian yang ditumbuhi rambut kemaluan. Kemudian ada bibir kemaluan atau labia, dan lubang kemaluan, kemudian saluran kencing. Kemudian klitoris. Klitoris ini merupakan bagian tonjolan kecil yang berada di atas bibir kemaluan. Kemudian pada organ reproduksi wanita ini memiliki kelenjar Bartholin, yaitu kelenjar yang membantu melembabkan vagina. Nah, itu kan tadi organ reproduksi wanita bagian luar. Nah, bagaimana dengan bagian dalamnya sini? Nah, kita bahas lagi bagian reproduksi wanita bagian dalam. Yaitu pertama ada vagina.
atau liang kemaluan, yaitu jalan keluar untuk melahirkan serta tempat masuknya penis selama berhubungan. Kemudian ada serviks atau leher rahim, itu pintu masuk antara vagina dan rahim. Kemudian uterus atau rahim, rumah bagi janin yang sedang berkembang, yaitu tempat janin hidup di dalam kandungan selama kehamilannya, Bang Ronald. Kemudian ada ovarium atau indung telur, fungsinya ini menghasilkan sel telur dan hormon seks. Kemudian ada tuba fallopi atau saluran telur, yaitu tempat pembuahan sel telur. Nah, itu dia tadi, Bang Ronald, organ reproduksi wanita bagian dalam. Oke, teman-teman calon pengantin, sangat menarik sekali informasi yang Cindy sampaikan mengenai organ reproduksi wanita bagian dalam. Nah, tentunya para calon pengantin sangat penasaran juga, bagaimana sih Cindy mengenai organ reproduksi pria? Ya, mari kita lihat, Bang Ronald, organ reproduksi dari pria. Itu ada bagian luar, itu yang pertama ada penis, ada testis, kemudian yang terakhir ada skrotum, yaitu kantung yang melindungi testis. Nah, selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi bagian dalam. Oke. Nah, itu ada epididymis, yaitu saluran penghantar dan tempat penyimpanan sperma sampai pematangan terjadi. Kemudian ada vas deferens, yaitu saluran sperma. Dan yang terakhir ada kelenjar-kelenjar yang berfungsi sebagai pelumas, nutrisi, dan menjaga sperma. Baik Cindy, sangat berguna sekali informasi yang Cindy sampaikan mengenai organ reproduksi manusia, terutama untuk para teman-teman calon pengantin deh. Kalau Bang Ronald sendiri penasaran juga, setelah kita mengetahui organ reproduksi manusia, tentu kita juga harus memperhatikan dari segi kebersihan, kesehatan organ itu sendiri. Benar sekali. Lebih penting juga dalam hal perilaku seksual yang mungkin itu beresiko. Ya. Nah, mungkin Cindy bisa jelaskan mengenai itu sini. Oke, baik. Seperti yang Bang Ronald jelaskan tadi, penting sekali untuk menjaga kebersihan organ reproduksi kita. Kemudian yang paling penting itu perilaku seksnya. Apakah berisiko atau menyimpang, dan itu akan bisa mengakibatkan terjadinya IMS, infeksi menular seksual, atau biasanya kita sebut dengan penyakit kelamin. Nah, IMS ini ada beberapa jenis, Bang Ronald. Yang pertama ada gonore, misalnya ada herpes genitalis, kemudian ada sifilis, kemudian ada HIV/AIDS. Ternyata itu ya Cindy ya, beberapa penyakit yang akan terjadi jika melakukan perilaku seks yang berisiko tadi. Iya. Tentu teman-teman para calon pengantin juga ingin mengetahui nih Cindy, bagaimana sih gejalanya jika mengidap suatu penyakit seperti yang Cindy jelaskan tadi. Nah, untuk gejalanya yang pertama yaitu keluar cairan yang berbeda dari sebelumnya melalui kemaluan, kemudian nyeri saat kencing, ada luka di sekitar kemaluan, kemudian ada semacam tumbuh seperti jengger ayam atau kutil di sekitar kemaluan, pembengkakan pada lipatan paha, sakit perut di bagian bawah, keluar darah saat berhubungan seks, dan itu untuk pada pria, Bang Ronald, terjadi bengkak atau nyeri pada kantung pelirnya. Nah Cindy, jika misalnya yang Cindy jelaskan tadi, itu ada di antara teman-teman para calon pengantin mengalami hal seperti itu, apa tindakan yang harus dilakukan? Oke Bang Ronald, jika ada di antara teman-teman calon pengantin kita yang mengalami gejala tersebut, apa sih tindakan yang harus dilakukan? Nah, itu yang pertama, jangan mengobati diri sendiri, segera memeriksakan diri. Nah, minum obat sampai tuntas sesuai anjuran dokter. Dan kemudian jangan berhubungan seks terlebih dahulu sampai sembuh, karena penyakit kelamin ini akan menular melalui hubungan seks. Nah, minta juga pasangan untuk memeriksakan diri ke dokter. Baik Cindy, sangat bagus sekali informasi serta tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh para teman-teman kita calon pengantin. Itu sangat mudah sekali. Bisa langsung mendekati atau menghubungi dokter agar tidak salah dalam mengambil langkah pengobatan dari penyakit yang diderita akibat perilaku seks yang berisiko tinggi tadi. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang perilaku seks yang berisiko tinggi, tentu ada jenis penyakit yang menular yang sama-sama kita ketahui telah beredar atau telah ada di sekitar kita. Itu salah satunya penyakit HIV atau AIDS. Bagaimana itu? Nah, untuk HIV/AIDS ini berbeda ya, Ronald. Jadi HIV itu merupakan virusnya,
Kalau AIDS itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus tadi. Berarti antara HIV dengan AIDS itu adalah dua hal yang berbeda. Ya? Oke. HIV ini ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh manusia, Bang Ronald. Contohnya itu saat berhubungan seks tanpa kondom, itu dapat menular melalui air mani atau cairan vagina, kemudian melalui alat medis yang tercemar HIV, itu pemakaian jarum suntik, kemudian HIV juga menular dari ibu ke bayi pada masa kehamilan, kelahiran, dan menyusui. Nah, HIV dan AIDS ini tidak akan menular melalui makan dan minum bersama, kemudian penggunaan peralatan yang bersama, bersentuhan atau berjabat tangan, berpelukan, ciuman, hidup serumah, atau menggunakan kamar mandi bersama. Oke, bagaimana gejalanya? Gejala bagi orang yang terinfeksi HIV dan AIDS ini tidak ada. Orang yang terinfeksi virus HIV itu akan terlihat seperti orang yang biasa saja, tapi dia dapat menularkan HIV. Dan virus tersebut bisa akan berkembang 5-10 tahun. Bagaimana cara atau tindakan yang dapat dilakukan untuk pencegahan terhadap penyakit HIV atau AIDS ini? Secara umum di masyarakat kita itu sudah menggalakkan bagaimana cara upaya pencegahan dari HIV ini. Yang pertama itu saling setia pada pasangan, kemudian saat berhubungan seks itu menggunakan pengaman atau kondom, kemudian hindari penggunaan jarum suntik yang bergantian, kemudian hindari narkoba, dan menggunakan alat-alat yang steril seperti suntik, kemudian alat-alat tindik dan lain-lainnya. Satu lagi nih Bang Ronald, ada penyakit yang tidak menular tetapi sangat mengintai-ngintai sekali bagi kaum perempuan. Apa itu Cindy? Sangat berbahaya dua penyakit ini, yaitu kanker leher rahim dan kanker payudara. Sangat menarik nih Cindy, ternyata ada penyakit yang berisiko tinggi terhadap perempuan. Dan tentunya teman-teman para calon pengantin ingin mengetahui lebih dalam. Kita ulas satu persatu nih. Apa itu yang disebut dengan kanker leher rahim dan juga apa itu kanker payudara? Oke Bang Ronald, sekarang kita akan membahas tentang kanker leher rahim. Kanker serviks atau kanker leher rahim merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Kanker serviks yang masuk ke stadium lanjut sering menyebabkan kematian dalam jangka waktu yang relatif cepat. Ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan meningkatnya kanker leher rahim, seperti hubungan seks pada usia kurang dari 20 tahun, berganti-ganti pasangan, wanita perokok, kemudian persalinan infeksi, iritasi menahun pada leher rahim dapat memicu kanker rahim. Nah, tanda-tanda kanker leher rahim biasanya yaitu seperti keputihan tidak normal, perdarahan setelah berhubungan seks, perdarahan setelah masa menopause, timbulnya nyeri panggul. Kemudian pada stadium lanjut, badan akan menjadi kurus dan kering. Kematian pada kasus kanker leher rahim terjadi karena sebagian besar penderita yang berobat itu sudah berada dalam stadium lanjut. Padahal Bang Ronald, dengan ditemukannya kanker ini pada stadium dini, kemungkinan penyakit ini dapat disembuhkan sampai 100%. Jadi untuk deteksi dini kanker leher rahim, ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan pap smear dan pemeriksaan IVA. Untuk pemeriksaan ini dapat teman-teman Catin lakukan di pelayanan kesehatan seperti bidan atau dokter, juga di puskesmas. Jadi Cindy dan teman-teman para calon pengantin, untuk mendeteksi secara dini penyakit kanker leher rahim terhadap perempuan itu dapat dilakukan dengan pemeriksaan pap smear dan juga pemeriksaan IVA. Tentu dapat dilakukan pada fasilitas kesehatan terdekat. Oke Cindy, teman-teman calon pengantin, tadi kita udah membahas mengenai penyakit kanker leher rahim. Bagaimana dengan penyakit yang juga berisiko tinggi terhadap perempuan, yaitu kanker payudara? Baik Bang Ronald, kita bahas tentang kanker payudara. Kanker payudara merupakan kanker terbesar pertama yang berisiko diderita perempuan setelah kanker rahim. Jadi sampai saat ini penyebab kanker payudara itu masih belum tahu penyebab pastinya. Namun ada beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan kanker payudara itu seperti perempuan yang merokok, pola makan yang tidak sehat, usia haid pertama itu kurang dari 12 tahun, menopause setelah 50 tahun, dan melahirkan anak pertama sesudah umur 35 tahun, tidak pernah menyusui anak, kemudian riwayat keluarganya pernah menderita kanker payudara. Bagaimana caranya untuk kita dan teman-teman calon pengantin untuk mendeteksi secara dini penyakit kanker payudara ini?
Jadi untuk deteksi dini kanker payudara itu bisa dilakukan dengan metode sadari atau periksa payudara sendiri. Berikut cara periksa payudara sendiri. Langkah pertama yang dilakukan yaitu amati dengan teliti payudara Anda di muka cermin tanpa berpakaian dengan kedua tangan diangkat ke atas kepala. Perhatikan bila ada benjolan atau perubahan bentuk pada kulit dan puting serta payudara secara keseluruhan. Amati dengan teliti. Kemudian rapatkan telapak tangan dengan kuat sehingga payudara menonjol ke depan dan amati kembali apakah ada benjolan, kulit mengerut seperti kulit jeruk, atau cekungan seperti lesung pipi dan puting susu yang tertarik ke dalam. Langkah ketiga, pijat pelan-pelan daerah di sekitar puting sampai ke arah ujung puting dan amati apakah keluar cairan yang tidak normal seperti putih kekuning-kuningan yang terkadang bercampur darah seperti nanah. Langkah keempat, pada posisi berbaring, letakkan bantal di belakang punggung. Tangan kanan diletakkan di belakang kepala dan gunakan tangan kiri untuk memeriksa payudara sebelah kanan. Langkah kelima, rabalah dengan ujung dari 3 jari tengah yang dirapatkan. Lakukan gerakan memutar dengan tekanan lembut, dimulai dari pinggir luar sampai ke puting dengan mengikuti arah putaran jarum jam. Langkah terakhir, lakukan hal yang sama seperti pada petunjuk sebelumnya, tetapi dengan tangan kiri di bawah kepala, sedangkan tangan kanan meraba payudara kiri Anda. Sadari ini bertujuan untuk mendeteksi adanya benjolan atau perubahan pada payudara dibandingkan keadaan sebelumnya. Sadari ini dianjurkan dilakukan 1 kali sebulan setelah haid. Oke Cindy dan teman-teman calon pengantin, setelah kita membahas mengenai 2 penyakit yang sangat berisiko tinggi terhadap perempuan, yaitu penyakit kanker leher rahim dan juga penyakit kanker payudara. Tentunya hal ini merupakan hal yang harus diwaspadai untuk teman-teman calon pengantin, terutama yang akan menikah, dalam arti melangkah 1 jenjang lagi akan menjadi sepasang suami istri. Berbicara tentang sepasang suami istri, tentu ada hal yang penting di sini, seperti adanya dorongan seksual. Namun Bang Ronald, ada kalanya dorongan seksual ini terganggu oleh beberapa hal, seperti faktor fisik dan psikis. Faktor fisik misalnya ada tidaknya penyakit, pola hidup sehat. Nah, sementara faktor psikis misalnya stres, serta suasana hubungan atau kadar cinta antar pasangan. Biasanya gangguan seksual pada perempuan itu seperti gangguan ketidaksenangan terhadap aktivitas seksual, tidak bisa atau sulit mencapai orgasme saat hubungan, kemudian rasa sakit atau tidak nyaman setiap berhubungan. Begitu juga dengan gangguan seksual pada laki-laki, seperti gangguan dorongan seksual akibat penyakit fisik atau psikis, kemudian disfungsi ereksi, gangguan ejakulasi, dan gangguan orgasme. Kemudian cara mencegah gangguan seksual ini untuk para pasangan, yang pertama itu ingat bahwa hubungan seksual ini milik kita bersama, milik pasangan. Kemudian berbicara terbuka dengan pasangan, jaga kesehatan tubuh dan jiwa, kemudian hindari gaya hidup yang tidak sehat. Oke Cindy dan teman-teman calon pengantin, dari tadi kita sudah membahas beberapa hal krusial sekali yang harus para calon pengantin ketahui. Di antaranya beberapa penyakit yang disebabkan dengan perilaku seks yang berisiko tinggi, terus juga kesehatan reproduksi, bagaimana itu organ reproduksi manusia itu sendiri, itu adalah hal-hal yang penting yang harus diketahui secara langsung oleh para calon pengantin. Langkah utama yang harus dilakukan oleh para calon pengantin memang harus mengetahui hal-hal yang kita bahas tadi, Cindy ya. Untuk mencegah hal itu tidak terjadi, makanya perlu kesiapan mental, perlu kejujuran, dan juga yang namanya perlu memperhatikan kesehatan pranikah sebelum melakukan akad nikah. Terkait dengan penjelasan kita tadi, tentu banyak hal yang harus dipersiapkan untuk mengatasi agar kekhawatiran tadi seperti penyakit, terus juga kesehatan dari organ reproduksi manusia tidak sehat jadinya. Lalu banyak hal yang perlu dipersiapkan, salah satunya adalah persiapan kesehatan pranikah. Nah, bagaimana itu, Cindy? Nah, benar Bang Ronald, kesiapan menikah ini berarti harus siap dalam keadaan lahir dan batin menuju pernikahan. Baik itu kesiapan umur. Untuk umur, usia ideal menurut kesehatan bagi wanita yaitu usia 20-25 tahun. Sedangkan laki-laki usia 25-30 tahun. Kemudian kesiapan fisik.
Penting sekali bagi pasangan Catin untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu seperti pemeriksaan status kesehatan, pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan urin rutin, dan menjaga kebersihan organ reproduksi. Seperti ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari, tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat, pakai handuk yang bersih, kering dan tidak lembab, bersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang, gunakan pembalut saat menstruasi dan ganti minimal 4 jam sekali. Dan jika mengalami keputihan dan berbau, segera periksakan diri ke petugas kesehatan, dan bagi laki-laki dianjurkan untuk sunat. Oke teman-teman Catin, tadi kita udah bahas 2 hal, yaitu kesiapan umur dan fisik. Selanjutnya itu kesiapan dari psikologis dari calon-calon Catin. Pertama yaitu mampu bertanggung jawab, kemudian sudah mempunyai perencanaan di masa depan, sudah memiliki harapan, memiliki pandangan positif untuk kehidupannya, kemudian kesiapan dalam menjalankan peran suami dan istri, kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Kemudian terakhir mampu melakukan manajemen konflik yang sehat. Selanjutnya kita bahas kesiapan finansial. Kesiapan finansial berarti kemampuan dalam hal ekonomi, mampu menafkahi keluarga, dan tidak bergantung secara finansial pada orang tua, serta dapat mengelola keuangan dalam rumah tangga. Setelah persiapan finansial juga perlu persiapan spiritual. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kesiapan spiritual yaitu uruskan niat terlebih dahulu, kemudian diperlukannya refleksi diri apakah sudah mantap dalam rumah tangga, kemudian meningkatkan kualitas ibadah yang konsisten, serta kunci hidup bahagia dalam rumah tangga yaitu menjalani kehidupan pernikahan dengan sabar dan selalu bersyukur. Selanjutnya yaitu persiapan gizi. Perlu bagi teman-teman Catin untuk mempersiapkan gizi yang baik. Kenapa? Teman-teman Catin pasti akan mengharapkan hadirnya buah hati, yaitu seorang ibu hamil akan melahirkan bayi yang sehat apabila status gizinya baik. Itu dimulai sejak si ibu sebelum hamil. Selanjutnya yaitu persiapan imunisasi tetanus toksoid. Imunisasi ini merupakan upaya pencegahan terhadap penyakit tetanus neonatorum pada bayi baru lahir nanti. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani, yaitu bakteri yang dapat menyerang sistem saraf otak. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh bayi melalui praktek persalinan yang tidak higienis, karena bakteri ini hidup di tempat atau lingkungan maupun di alat-alat persalinan yang tidak steril. Maka dari itu, penyakit ini dapat dicegah melalui imunisasi tetanus toksoid. Cindy, tadi kita sempat membahas untuk para calon pengantin bahwa kalau seandainya ada keluhan atau terjadi sesuatu mengenai kesehatan tadi terhadap calon pengantin, itu calon pengantin bisa mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Nah, di masa pandemi sekarang apakah masih bisa calon pengantin mendatangi fasilitas kesehatan yang ada? Saat ini masa pandemi, pasangan Catin tetap boleh ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tetap bisa melakukan konsultasi dan pemeriksaan ke Vaskes dengan atur janji terlebih dahulu. Selama di Vaskes wajib menjalankan protokol kesehatan dan tidak boleh didampingi atau membawa anggota keluarga yang rentan. Kemudian pelaksanaan pernikahan boleh dilakukan pada masa pandemi COVID dengan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian pelaksanaan resepsi pernikahan sebaiknya ditunda terlebih dahulu atau dapat melangsungkan tetapi disesuaikan dengan perkembangan COVID di wilayah masing-masing. Ada hal penting apa lagi nih Cindy yang perlu dibahas dalam persiapan pernikahan? Oke Bang Ronald, tidak kalah penting lagi yaitu tentang kesetaraan gender dalam pernikahan. Kesetaraan gender ini atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu merujuk kepada kesamaan hak, tanggung jawab, kemudian kesempatan, perlakuan dan penilaian bagi pasangan suami dan istri. Nah, untuk mewujudkan adanya kesetaraan dalam rumah tangga itu dapat diwujudkan melalui pertama yaitu pasangan harus mempunyai pemahaman tentang peran laki-laki dan perempuan tanpa memandang hakikat biologisnya sehingga tidak menyebabkan diskriminasi nantinya. Kemudian komunikasi yang efektif dan berdiskusi dalam pengambilan keputusan. Suami istri saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Kemudian pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama
Dan suami istri lebih diperlakukan sebagai sahabat yang saling mendukung dan membutuhkan. Nah, ini penting diketahui agar nanti tidak terjadinya ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Baik Cindy dan teman-teman calon pengantin, salah satu tujuan dari pernikahan adalah mendambakan dan menginginkan adanya keturunan dari pasangan suami istri kelaknya. Tentu ini berproses, mulai dari proses kehamilan. Nah, bagaimana tentang kehamilan ini, Cindy? Nah, kehamilan ini kan merupakan hal-hal yang diharapkan dan hal-hal yang didambakan bagi pasangan. Kemudian merupakan anugerah yang didapatkan dari Tuhan. Jadi sebaik-baiknya kehamilan itu kehamilan yang direncanakan, Bang Ronald. Oke, bagaimana kita bisa merencanakan kehamilan? Itu tentunya harus mengetahui masa subur. Jadi masa subur ini merupakan periode dalam siklus menstruasi yang paling memungkinkan terjadinya kehamilan. Apa saja tanda-tandanya? Yaitu terjadinya perubahan pada lendir serviks. Selanjutnya dorongan seksual meningkat dan perubahan suhu tubuh. Kemudian bagaimana lagi proses kehamilan? Proses ini dimulai sejak pembuahan sampai dengan lahirnya janin, yaitu berlangsung selama 40 minggu. Nah, usia kehamilan ini dihitung dari HPHT perempuan, hari pertama haid terakhir. Cindy dan teman-teman calon pengantin, mengenai hitungan usia kehamilan, kadang-kadang di tingkat masyarakat ada semacam kesalahan. Misalkan seperti ini, hitungan usia kehamilan memasuki 6 minggu. Ya. Tapi kenyataannya, kalau hitungan pernikahannya baru 4 minggu atau 1 bulan. Itu hitungan minggunya kan berarti lebih cepat hamil, kalau seperti itu. Nah, sebenarnya hitungan usia kehamilan itu bagaimana? Karena banyak anggapan miring beredar di masyarakat tentang hal seperti ini. Oke Bang Ronald, jadi kenapa usia kehamilan itu mencapai 40 minggu? Karena dihitung dari HPHT, hari pertama haid terakhir. Jadi walaupun pasangan menikah 1 bulan, kalau usia kehamilannya 6 minggu itu tidak masalah. Karena usia kehamilan itu dihitung dari HPHT-nya si perempuan. Jadi walaupun 4 minggu pernikahan, tapi usia kehamilannya sudah 6 minggu, itu normal-normal saja. Oh, jadi gitu ya Cindy ya. Terus bagaimana dengan tanda-tanda kehamilan? Oke Bang Ronald, untuk tanda-tanda kehamilan itu ditandai dengan tes kehamilannya positif, kemudian tidak menstruasi, timbul rasa mual atau muntah. Ini biasanya dirasakan oleh ibu hamil trimester pertama, tidak ada nafsu makan, kemudian kadang-kadang mengidam. Pada usia kehamilan lanjut sudah mulai terdengar denyut jantung janin. Kemudian bagaimana nih pemeriksaan kehamilannya? Sebaiknya mulai memeriksakan kehamilan itu seawal mungkin. Jadi kalau sudah terlambat haid, sesegera mungkin calon ibu itu memeriksakan kehamilan. Itu pemeriksaan minimal 6 kali selama kehamilan. Itu pada trimester pertama atau 0 sampai 3 bulan. Kemudian trimester kedua 4 sampai 6 bulan dan trimester ketiga 7 sampai 9 bulan. Nah, cara-cara menjaga kehamilan yaitu pertama jangan kelelahan. Pada ibu hamil itu berpakaian yang longgar, makan makanan bergizi karena penting bagi janin, kemudian hindari orang yang sakit. Dan pada saat berhubungan seks, posisinya perlu diatur. Oke, perlu juga untuk ibu hamil memerhatikan nutrisi pada saat hamil. Makanan ibu hamil ini harus diperhatikan karena untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin. Ibu hamil akan melahirkan bayi yang sehat apabila gizinya baik. Gizi seimbang itu mencakup 5 kelompok pangan seperti makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan serta minuman. Porsi dalam setiap makanan yaitu ada makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Oke Cindy, mengenai kehamilan tentu ada kehamilan ideal. Seperti apa itu kehamilan ideal? Oke Bang Ronald, selain kehamilan ideal, setiap kehamilan juga memiliki resiko untuk terjadinya komplikasi meskipun sebelumnya baik-baik saja. Jadi terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko pada kehamilan dan persalinan, yaitu ada 4 terlalu dan 3 terlambat. Apa saja 4 terlalu? Yaitu terlalu muda untuk hamil, yaitu usia kurang dari 20 tahun, terlalu tua untuk hamil, usia lebih dari 35 tahun, terlalu sering hamil, anak lebih dari 3, dan terlalu dekat jarak kehamilannya, yaitu kurang dari 2 tahun. Dan apa 3 terlambat? Yaitu terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis, kemudian terlambat tiba di fasilitas kesehatan, dan yang ketiga terlambat mendapatkan pertolongan medis.
Oke, bagi teman-teman calon pengantin juga perlu diketahui apa saja tanda-tanda bahaya kehamilan, yaitu seperti muntah terus-menerus, demam tinggi, bengkak pada kaki, tangan, dan wajah, janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya, kemudian perdarahan pada hamil muda ataupun tua, air ketuban pecah sebelum waktunya, ibu demam menggigil dan berkeringat, terasa nyeri pada saat kencing, batuk terus-menerus lebih dari 2 minggu, jantung berdebar-debar, diare berulang, dan sulit tidur. Perlu diketahui untuk teman-teman calon pengantin, karena kondisi emosional pada ibu hamil ini berbeda-beda, terkhusus ini untuk para suami ya. Ibu hamil ini mudah tersinggung, sensitif, uring-uringan, kemudian perasaan mudah lelah, tidak bisa tidur nyenyak, ingin diperhatikan, kadang merasa belum siap menjadi orang tua, dan mencemaskan perubahan fisiknya. Beberapa tips dalam menghadapi kondisi emosional ibu seperti depresi, cemas, atau merasa stres, ibu dapat melakukan relaksasi sederhana sehingga menimbulkan perasaan nyaman. Nah, ketika ibu merasa santai, ajarkan ibu untuk menenangkan pikirannya, misalnya merasa sedang berada di pantai yang tenang atau mendengarkan musik yang lembut. Nah, Bang Ronald, pemerintah juga membuat program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, yaitu tujuannya untuk terdatanya sasaran ibu hamil agar diketahui. Kemudian ada buku KIA. Buku KIA ini berisi catatan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan balita, serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Berarti Cindy, buku KIA ini semacam buku untuk memantau bagaimana kesehatan ibu dan anak, mungkin mulai dari si ibu mulai hamil sampai si anak balita. Ya, itu sampai perkembangan balitanya dipantau di buku KIA. Oh gitu. Nah tadi Bang Ronald juga sempat melihat itu ada stiker dalam buku KIA itu. Boleh ditunjukkan mungkin untuk para calon pengantin? Ya. Ini dia Bang Ronald, stiker perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Nah, stiker ini berisi identitas ibu serta perencanaan persalinan ibu, yaitu tanggal berapa ibu bersalin, penolong persalinan, tempat persalinan. Nah, stiker ini nanti akan ditempelkan pada rumah ibu hamil, sehingga siapapun tahu, nah rumah ini ada ibu hamilnya loh, gitu. Oh gitu. Nah itu kan ada kolom-kolom tuh, itu siapa yang mengisi kolom-kolom tersebut? Ini akan diisi oleh tenaga kesehatan saat pemeriksaan. Oh, saat pemeriksaan. Saat awal pemeriksaan. Oh, gitu. Nah, bagaimana dengan buku KIA? Nah, baik. Untuk buku KIA yang fungsinya tadi sudah Cindy jelaskan Bang Ronald, untuk memantau kesehatan ibu dari hamil, bersalin, nifas, serta bayi dan anak balita. Jadi ini berisi tentang catatan, riwayat kesehatan, serta apa saja nih cara merawat bayi, ibu dan bayi gitu. Nah, ini buku keluaran terbaru tahun 2021, agak sedikit berbeda dan lebih lengkap lagi. Nah, pada bagian depan itu khusus tentang catatan perkembangan ibu hamil. Nah, untuk yang di belakang itu bagian anak. Ini bagian anak. Ya, jadi terkhusus bagian depan ibu dan belakang anak. Nah, ini contoh isi dari buku KIA tentang riwayat kesehatan. Di sini ada identitas ibu Bang Ronald dan suami. Oh gitu. Ya, harus lengkap. Kemudian ini ada tentang kolom-kolom pelayanan kesehatan ibu apa saja yang sudah diterima sebelumnya. Baik. Kemudian apa saja pelayanan dokter, misalnya ibu sudah USG, akan dicatat juga di buku KIA. Juga ya. Khusus. Kemudian ini ada yang terbaru. Nah, ada grafik evaluasi kehamilan, yaitu berisi tentang hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian tinggi fundus ibu, dan denyut jantung janin. Ini biasanya sebelumnya juga ada, cuma untuk yang terbaru ini ada grafik. Jadi terlihat bagaimana grafik perkembangan dari ibu dan si bayi gitu. Oke, sangat menarik lagi Cindy. Ya, tentu dari grafik tersebut bisa diketahui apakah si anak dalam kandungan si ibu itu perkembangannya sesuai dengan usia kehamilan ya. Iya, bisa dilihat. Bagus sekali. Nah, Baron pikir ini buku KIA serta stiker ini sangat membantu untuk para calon pengantin mempersiapkan setelah menjadi sepasang suami istri dan apakah sudah siap memiliki keturunan atau anak. Di sini bisa dipantau, dibantu
dengan buku KIA dan stiker tadi. Nah, di mana untuk mendapatkan buku KIA ini? Nah, stiker ini nanti akan didapatkan beserta buku KIA. Ini bisa didapatkan di fasilitas kesehatan seperti posyandu, puskesmas, kemudian di bidan dan dokter praktik gitu. Setelah calon ibu dan calon ayah mendapatkan buku KIA serta stiker tadi dari fasilitas kesehatan seperti posyandu, puskesmas, dan dokter praktek ya, itu kira-kira apalagi yang harus diperhatikan bagi calon ibu dan calon ayah di waktu kehamilan setelah melahirkan, Cindy? Oke Bang Ronald, untuk setelah melahirkan, itu yang perlu diperhatikan tentang pemberian ASI kepada si bayi. Nah, ini sangat menarik nih. Dimulai dari pemberian ASI, itu kita lihat dari inisiasi menyusui dininya, IMD, yaitu bayi mulai disusui segera setelah dilahirkan. Jadi pada saat IMD, bayi itu dibiarkan mencari dan menghisap puting susu walaupun ASI belum keluar. Kemudian pemberian ASI secara eksklusif, bayi hanya diberi ASI saja tanpa tambahan makanan yang diberikan selama 6 bulan. Jadi pemberian ASI ini dianjurkan tetap diberikan sampai usia 2 tahun. Nah, apa saja manfaat pemberian ASI? Karena ASI mengandung zat gizi yang bernilai sangat tinggi, diperlukan sekali untuk perkembangan bayi dan anak. Kemudian dapat membantu pertumbuhan gigi dan bentuk rahang bayi. Mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi. Bagi ibu, pemberian ASI dapat membantu mengencangkan rahim yang berarti akan mengurangi perdarahan. Dan ASI eksklusif ini dapat mencegah kehamilan. Selain ASI, Cindy, bayi juga tentu membutuhkan yang namanya imunisasi. Ya, Nah, bagaimana dengan imunisasi? Nah, iya benar. Imunisasi ini penting bagi bayi agar anak memiliki kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Di Indonesia, program imunisasi mewajibkan setiap bayi usia 0 sampai 11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Apa saja imunisasi dasar lengkap? Itu ada imunisasi hepatitis B, BCG, DPT, HB/HIV, polio, campak, dan MR atau measles rubella. Untuk teman-teman Catin, jadwal waktu imunisasi ini dapat dilihat di fasilitas kesehatan seperti di bidan atau posyandu atau puskesmas. Selain dari imunisasi, Cindy, tentunya terhadap bayi juga harus diperhatikan yang namanya perkembangan tumbuh anak itu sendiri. Nah, kalau dari bidang kesehatan sendiri bagaimana tuh pertumbuhan kembang anak? Nah, benar Bang Ronald. Jadi untuk balita, ini kita kan masih mengadakan posyandu. Jadi pada saat posyandu itu tumbuh kembang anak juga diperhatikan dan dipantau. Pertumbuhan bayi perlu dipantau untuk mendeteksi secara dini pola tumbuh kembang anak secara rutin. Di pemantauan pertumbuhan itu dilakukan dengan cara memantau berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui adanya gangguan tumbuh dan perkembangan anak, serta untuk mencegah stunting. Karena stunting ini ditandai dengan adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan si balita. Baik Cindy, setelah mendengar penjelasan mengenai perkembangan tumbuh anak, mungkin para calon pengantin yang melihat video kita ini tentunya penasaran. Ada langkah-langkah atau mungkin perkembangan tumbuh anak yang lebih jelas nggak bisa diperlihatkan kepada para calon pengantin? Oke, untuk lebih rincinya lagi, deteksi dini untuk tumbuh kembang anak akan dijelaskan oleh rekan saya Lian. Terima kasih kepada Cindy dan juga Bang Ronald. Jadi di sini Lian akan menjelaskan tabel deteksi dini tumbuh kembang balita sesuai dengan panduan Kemenkes. Untuk teman-teman calon pengantin yang akan menjadi orang tua nantinya, tentu penting untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena dengan begitu teman-teman Catin akan mengetahui pertumbuhan anak dan juga perkembangan anak itu sesuai dengan usianya tiap bulan atau tidak. Jadi di sini Lian jelaskan bahwa untuk usia anak 4 bulan, perhatikan apakah keterampilan bayi sudah mampu menumpu dengan kedua lengan dan berusaha mengangkat kepala. Selanjutnya, apakah bayi mampu bermain dengan kedua tangan. Lalu akan meningkat untuk usia 8 bulan. Apakah bayi mampu duduk sendiri, kemudian mengambil posisi dan bertahan sebentar. Lalu akan bertingkat lagi keterampilannya untuk usia 12 bulan. Apakah bayi atau balita mampu berdiri sendiri dan berjalan sambil berpegangan.
Untuk keterampilan usia 18 bulan, apakah balita tersebut sudah mampu berlari tanpa jatuh? Dan terus meningkat sampai usia 24 bulan, apakah bayi tersebut mampu melompat dengan 2 kaki sekaligus? Begitupun seterusnya sampai usia anak usia 60 bulan. Perhatikan apakah keterampilan bayi mampu melompat dengan 1 kaki ke arah depan. Jadi penting sekali untuk teman-teman calon pengantin yang akan menjadi orang tua nanti mengetahui tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan melihat tabel deteksi dini tumbuh kembang anak yang sesuai dengan panduan Kemenkes yang sudah dijelaskan tadi. Apakah anak tersebut sesuai dengan usianya ataupun tidak. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bang Ronald dan juga Cindy. Terima kasih. Terima kasih Lian dan Cindy, serta teman-teman para calon pengantin yang menyaksikan video kita ini. Setelah mendengar penjelasan mengenai pertumbuhan si anak, tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk para calon pengantin yang akan menjadi calon ibu dan ayah nantinya. Nah, di sini boleh dibilang seperti kehamilan ideal, yaitu kehamilan yang direncanakan, dan itulah tujuannya pemerintah bagaimana mengatur kehamilan ideal ini lewat keluarga berencana. Nah, bagaimana tentang keluarga berencana ini? Ya, untuk keluarga berencana, calon pengantin juga berhak untuk memperoleh pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dan dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan. Nah, keluarga berencana merupakan usaha untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Jadi maka dari itu pemerintah, seperti yang Bang Ronald katakan tadi, mencanangkan program KB untuk mencegah dan menunda kehamilan. Nah, ada beragam alat kontrasepsi yang dapat digunakan. Ini dilihat dari efektivitas dan kecocokan dari penggunanya. Yaitu pertama ada metode kontrasepsi sederhana, itu contohnya kondom. Kemudian ada metode kontrasepsi hormonal seperti pil dan suntik. Alat kontrasepsi dalam rahim, itu contohnya IUD. Yang terakhir itu metode kontrasepsi mantap, yaitu tubektomi dan vasektomi. Nah, untuk penggunaan alat kontrasepsi disilakan untuk konsultasi ke pelayanan kesehatan untuk melihat efektivitas dan kecocokan bagi calon aseptor KB. Oke Cindy, sekarang kita berada di mana nih Cindy? Nah, oke Bang Ronald, sekarang kita berada di lapangan basket. Nah, ini juga digunakan bagi mahasiswa-mahasiswa untuk melakukan kegiatan yang berada di luar ruangan. Oh, jadi ini semacam tempat aktivitas luar bagi mahasiswa ya? Ya. Nah Cindy, tadi kita udah berbicara menyampaikan informasi mengenai kesehatan reproduksi, Ya. terus juga mengenai organ reproduksi manusia. Nah, ada satu lagi nih yang beredar di masyarakat mengenai mitos tentang pernikahan. Nah, bagaimana? Oke Bang Ronald, setelah ini kita akan bahas tentang mitos-mitos yang ada dalam pernikahan. Nah, Cindy, teman-teman para calon pengantin, berbicara soal mitos yang beredar di masyarakat, kalau dipikir mitos itu merupakan hal yang disampaikan turun-temurun. Iya. Dari nenek moyang mungkin sampai hingga detik ini masih beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini semacam adanya persepsi yang berbeda di antara masyarakat dan polemik. Apalagi mitos-mitos seputar pernikahan. Nah, kalau Cindy sendiri menanggapinya seperti apa? Iya, nah, benar Bang Ronald, seperti Bang Ronald katakan. Jadi mitos ini merupakan hal yang belum tentu benar, tetapi sudah dianggap benar oleh masyarakat-masyarakat. Karena itu merupakan timbulnya dari turun-temurun. Jadi apa saja nih mitos yang Bang Ronald ketahui? Kalau mitos dalam pernikahan yang Bang Ronald ketahui dan sering beredar ya di antara masyarakat atau pergaulan sama teman-teman, katanya. Nah, mitos kan berawal dari katanya gitu ya. Kalau seandainya dalam berhubungan sepasang suami istri itu di malam pertamanya itu diidentik dengan keluarnya darah. Mohon maaf sebelumnya itu dari kemaluan perempuan. Ya. Nah, dengan keluar darah itu katanya itu identik dengan maaf tanda kutip perawan katanya gitu. Nah, satu lagi kalau tidak keluar darah katanya maaf tidak perawan lagi. Nah, itu apakah itu benar itu Cindy? Nah, itu merupakan mitos ya, tapi faktanya
Darah yang keluar saat berhubungan pertama itu berasal dari robekan dari selaput darah. Selaput darah ini memiliki pembuluh darah, Bang Ronald. Jadi pada saat berhubungan, apabila robekan tersebut terkena pada selaput darah yang memiliki pembuluh darah, maka akan mengeluarkan darah. Begitu juga sebaliknya, apabila robekan tersebut tidak mengenai pembuluh darah, dia tidak akan mengeluarkan darah gitu. Jadi itu tidak sesuai dengan mitos yang beredar. Nah, satu lagi di sini, mitos yang sering didengar, Ya. mungkin para calon pengantin juga sering mendengar nih ya. Katanya kalau ingin bayi itu tumbuh sehat dan subur ya dalam rahim seorang ibu, katanya sepasang suami istri itu harus rajin melakukan hubungan seks agar si bayi tumbuh sehat normal. Nah, itu benar gak sih, Cindy? Itu tidak ada hubungannya. Faktanya, untuk pertumbuhan bayi itu dipengaruhi oleh gizi si ibu. Jadi kita sudah bahas tadi tentang gizi ibu hamil, Bang Ronald. Jadi bayi yang sehat itu akan dilahirkan dari ibu yang gizinya baik. Jadi tidak ada hubungannya pertumbuhan bayi di dalam rahim dengan sperma saat melakukan hubungan pada saat hamil gitu. Nah, jelas sekali nih. Para calon pengantin, ternyata mitos-mitos yang beredar itu harus dicerna lagi dengan akal yang sehat. Karena sangat-sangat banyak sekali yang beredar, Bang Ronald. Iya. Jadi perlu sekali diuji kebenarannya terlebih dahulu. Pastinya. Baik teman-teman para calon pengantin, itulah informasi yang kami sampaikan untuk para calon pengantin. Ya, Cindy? Ya, benar sekali. Terima kasih teman-teman calon pengantin yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman calon pengantin. Akhirnya, saya Ronald Harsha. Dari sini Claudia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.